Konnichiwa, minasan. Kembali lagi di channel Psikologi Otak. Sering banget kita dengar, wah anaknya pinter banget, pasti nurun dari orang tuanya. Memang genetik berperan, tapi kecerdasan itu bisa dibentuk. 90% perkembangan otak anak terjadi di 5 tahun pertama. Ini golden age. Apa yang kita lakukan di masa ini sangat menentukan masa depan mereka. Penting banget tahu cara menstimulasi otak anak dengan tepat. Di video ini, kita bahas 6 trik ilmiah yang terbukti bikin anak makin pintar dan berprestasi. Yuk, kita mulai! Trik pertama, jadilah role model dan katalis intelektual untuk anak. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Mereka mengamati, meniru, dan menyerap kebiasaan orang tua tanpa kita sadari. Jadi, jika kita ingin anak tumbuh menjadi pembelajar yang aktif dan penuh rasa ingin tahu, mulailah dari diri sendiri. Anak meniru apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita katakan. Tindakan kita jauh lebih berpengaruh daripada nasihat yang kita berikan. Setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan, seperti membaca, berdiskusi, atau bahkan cara kita menghadapi masalah, akan menjadi contoh nyata bagi mereka. Mau anak suka baca, tunjukkan kebiasaan membaca di depan mereka, bukan sekadar menyuruh. Jadikan membaca sebagai aktivitas yang menyenangkan dan rutin di rumah. Biarkan anak melihat bahwa membaca adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar tugas sekolah. Sediakan waktu baca keluarga, walau cuma 15 menit sebelum tidur. Momen sederhana ini bisa jadi rutinitas yang dinanti-nanti anak setiap hari. Selain mempererat hubungan, ini juga menanamkan kebiasaan positif yang akan terbawa hingga dewasa. Anak akan mengasosiasikan membaca dengan momen hangat bersama orang tua. Mereka akan merasa bahwa membaca bukan hanya soal belajar, tapi juga tentang kebersamaan, kenyamanan, dan cinta. Terapkan teknik think aloud. Ucapkan proses berpikir saat memecahkan masalah di depan anak. Misalnya, saat menghadapi tantangan, ceritakan langkah-langkah yang kita lakukan, pertanyaan yang muncul di kepala, dan bagaimana kita mencari solusi. Anak belajar bahwa berpikir dan mencari solusi itu proses yang wajar. Mereka jadi tahu bahwa tidak apa-apa jika tidak langsung tahu jawabannya. Yang penting adalah berusaha dan tidak takut mencoba. Tunjukkan semangat belajar hal baru, entah itu masak, bahasa, atau sains. Libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari yang menantang rasa ingin tahu mereka. Jadikan rumah sebagai tempat eksplorasi dan percobaan. Antusiasme kita menular, menanamkan growth mindset pada anak. Ketika kita menunjukkan kegembiraan saat belajar, anak pun akan merasa bahwa belajar itu menyenangkan dan penuh petualangan. Intinya, lead by example. Anak akan meniru semangat belajar kita. Jadilah inspirasi nyata, bukan hanya pemberi perintah. Jadilah partner mereka dalam petualangan belajar. Temani mereka mengeksplorasi dunia, ajak berdiskusi, dan rayakan setiap pencapaian kecil bersama. Dunia penuh hal menarik dan kita bisa menjelajahinya bersama anak. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama, belajar bersama, dan menciptakan kenangan indah. Mantap, Pu! Trik kedua, ciptakan rumah yang merangsang rasa ingin tahu. Rumah bukan hanya tempat berlindung, tapi juga bisa menjadi laboratorium kecil yang penuh kejutan dan pengetahuan. Setiap sudut rumah bisa diubah menjadi ruang belajar yang menyenangkan, di mana anak bebas bertanya, mencoba, dan menemukan hal-hal baru setiap hari. Sediakan sudut belajar yang nyaman, terang, dan bebas distraksi. Pilih area yang cukup cahaya alami, jauh dari suara televisi atau gadget yang tidak perlu. Meja belajar yang rapi dan kursi yang ergonomis akan membuat anak betah berlama-lama membaca atau menulis. Letakkan rak buku setinggi anak, isi dengan buku beragam. Buku cerita, ensiklopedia bergambar, hingga komik edukasi, semua bisa jadi jendela dunia baru bagi anak. Dengan akses mudah, anak akan lebih sering mengambil buku dan membaca secara mandiri. Sediakan area seni. Kertas, krayon, cat air, biarkan anak bereksplorasi. Aktivitas seni bukan hanya melatih motorik halus, tapi juga menumbuhkan imajinasi dan rasa percaya diri. Biarkan dinding rumah menjadi galeri mini karya anak. Sediakan alat eksplorasi sains sederhana. Kaca pembesar, magnet, toples kebun mini. Anak bisa belajar tentang alam, sains, dan teknologi lewat eksperimen kecil di rumah. Dorong anak untuk mengamati, bertanya, dan mencatat hasil pengamatannya. Teknologi boleh, tapi gunakan aplikasi edukasi dan dampingi anak saat menggunakannya. Pilih aplikasi yang interaktif dan sesuai usia, sehingga anak tetap belajar sambil bermain. Jadikan waktu layar sebagai momen belajar bersama, bukan sekadar hiburan. Rotasi buku dan mainan secara berkala agar anak tidak bosan.
Dengan mengganti mainan dan buku setiap beberapa minggu, anak akan selalu menemukan hal baru yang menarik untuk dieksplorasi. Pastikan pencahayaan cukup dan suasana mendukung fokus. Ruangan yang terang dan segar akan membuat anak lebih semangat belajar dan beraktivitas. Rumah bukan sekadar tempat istirahat, tapi juga gym untuk otak anak. Permainan puzzle, balok, atau aktivitas fisik ringan bisa melatih konsentrasi, logika, dan kreativitas anak. Lingkungan yang kaya stimulasi membuat anak belajar bahkan saat bermain. Setiap permainan bisa menjadi sarana belajar yang menyenangkan jika didampingi dengan interaksi positif dari orang tua. Jadikan rumah zona eksplorasi dan kreativitas. Berikan ruang bagi anak untuk mencoba hal baru, bereksperimen, dan mengekspresikan diri tanpa takut salah. Anak akan tumbuh jadi pembelajar aktif, penuh rasa ingin tahu, dan tidak takut mencoba hal baru. Kebiasaan ini akan membentuk karakter anak yang mandiri dan percaya diri. Lingkungan mendukung, otak anak berkembang optimal. Rumah yang lapar, ilmu akan melahirkan generasi pembelajar sepanjang hayat. Trik ketiga, konsistensi jadwal dan rutinitas. Otak anak suka pola dan prediktabilitas. Ini memberi rasa aman dan ruang untuk belajar. Mulai dari morning routine, bangun, mandi, sarapan, semua di jam yang sama. Sisipkan learning blocks, 20-30 menit fokus belajar, lalu waktu bermain bebas. Free play penting untuk kreativitas dan problem solving. Evening routine, mandi, baca buku, tidur. Hindari gadget sebelum tidur. Rutinitas membantu anak tidur nyenyak, memproses informasi, dan siap belajar esok hari. Mulai perlahan, gunakan visual aid seperti papan jadwal bergambar. Jadwal adalah panduan, bukan penjara. Fleksibilitas tetap penting. Konsistensi membangun disiplin dan rasa aman. Anak belajar manajemen waktu dan disiplin secara alami. Rutinitas terstruktur, otak anak makin terorganisir. Trik keempat, jaga dan nyalakan rasa ingin tahu anak. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama dalam proses belajar. Anak-anak secara alami penuh pertanyaan, dan tugas kita adalah memastikan api keingintahuan itu tetap menyala, bukan malah padam. Jangan matikan pertanyaan mereka. Setiap kenapa adalah peluang belajar. Tanggapi dengan antusias, walau pertanyaannya terdengar sederhana atau berulang. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan semakin berani bertanya. Mainkan question games, misalnya, kenapa awan bisa terbang? Atau kalau hewan bisa bicara, apa yang dikatakan kucing kita? Permainan seperti ini melatih anak berpikir kritis dan kreatif, sekaligus mempererat hubungan keluarga. Ajak eksplorasi alam, amati daun, serangga, jejak binatang. Biarkan anak bertanya dan mencari tahu. Alam adalah laboratorium terbuka yang penuh misteri dan keajaiban. Tempat anak bisa belajar langsung dari pengalaman. Dapur juga bisa jadi laboratorium. Tunjukkan bagaimana adonan mengembang. Lakukan eksperimen sederhana seperti mencampur air dan minyak. Setiap aktivitas sehari-hari bisa menjadi pelajaran sains yang menyenangkan. Dorong anak mendokumentasikan penemuan mereka. Bisa lewat gambar, tulisan, atau video. Dengan mencatat, anak belajar mengorganisasi informasi dan melatih daya ingat. Bikin jurnal penemuan untuk melatih refleksi dan organisasi informasi. Jurnal ini bisa menjadi harta karun pribadi yang merekam perjalanan belajar mereka. Jadilah partner mencari jawaban, bukan pemberi jawaban instan. Tunjukkan bahwa mencari tahu itu proses yang seru dan menantang, bukan sekadar menerima informasi. Jika tidak tahu, cari tahu bersama. Proses ini sangat berharga. Anak belajar bahwa orang dewasa pun terus belajar dan tidak apa-apa untuk tidak tahu segalanya. Rasa ingin tahu adalah mesin belajar seumur hidup. Anak yang terbiasa bertanya dan mencari tahu akan tumbuh menjadi pembelajar mandiri. Anak yang penasaran akan terus belajar tanpa disuruh. Mereka akan mencari jawaban sendiri, bahkan di luar jam pelajaran. Jadikan belajar sebagai petualangan seru, bukan beban. Dengan menyalakan mesin rasa ingin tahu, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang selalu haus ilmu dan siap menghadapi tantangan dunia. Trik kelima, pilih mainan edukatif yang open-ended. Balok kayu, puzzle, Lego, mainan yang bisa dimainkan dengan banyak cara, mendorong kreativitas. Variasi mainan penting untuk motorik, imajinasi, matematika, dan sains. Lakukan rotasi mainan, jangan keluarkan semua sekaligus, agar anak tetap antusias. Keterlibatan orang tua sangat penting, main bersama, ajukan pertanyaan, perkenalkan kosakata baru. Mainan hanyalah alat, kita yang membuat sesi bermain jadi bermakna. Pilih kualitas, bukan kuantitas. Sedikit mainan bagus lebih baik daripada banyak yang sekadar hiburan. Bonding saat bermain memperkuat koneksi emosional.
Mainan yang tepat menstimulasi otak dan membangun kreativitas. Jadikan waktu bermain sebagai sesi belajar yang menyenangkan. Trik ke-6, komunikasi mendalam dan interaksi bermakna. Ganti pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka agar anak bercerita lebih banyak. Praktikkan active listening. Tatap mata, beri respon, tunjukkan perhatian penuh. Perkenalkan kosakata baru dalam percakapan sehari-hari. Hidupkan storytelling. Ceritakan kisah, ajak anak melanjutkan cerita. Diskusi sederhana tentang konsep besar. Apa itu teman baik? Atau apa bedanya berani dan nekat? Libatkan anak dalam problem solving keluarga. Ajak diskusi, cari solusi bersama. Komunikasi berkualitas membangun kecerdasan kognitif dan emosional. Anak merasa dihargai, percaya diri, dan terbuka untuk belajar. Interaksi bermakna adalah fondasi anak cerdas dan bahagia. Kita sudah bahas 6 trik cerdas membentuk anak pintar dan berprestasi. Semua trik saling melengkapi. Bangun ekosistem belajar secara bertahap. Mulai dari langkah kecil, misal membaca bersama atau bertanya terbuka saat makan malam. Konsistensi kecil membawa perubahan besar. Setiap interaksi adalah investasi masa depan anak. Nikmati prosesnya, karena mendidik anak adalah maraton, bukan sprint. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Mantap jiwa!